Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Bakti dengan nomor NPM 2235107990. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 6 DPM saya, yaitu dasar pemrograman mobile. Di sini kita akan langsung mulai saja. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang environment setup. Yang pertama itu React Native. React Native adalah kerangka kerja atau framework open source jadi Facebook yang memungkinkan pengembangan membuat aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan React. Nah, ada 4 poin untuk yang didapat dari keuntungan menggunakan React Native. Yang pertama ada cross-platform development, yaitu satu kode yang sama dapat digunakan untuk Android dan iOS. Yang kedua, dekat dengan performa native, yaitu React Native memungkinkan penggunaan komponen native sehingga performa lebih cepat dibandingkan framework berbasis web view. Yang ketiga, ada komunitas dan dukungan besar. Dengan komunitas yang besar, banyak pustaka, tutorial, dan dokumentasi yang bisa membantu pengembang. Yang keempat, ada hot reloading atau fitur yang memungkinkan pengembangan melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus merebuild aplikasi sehingga mempercepat proses pengembangan. Nah, tujuan utamanya ialah mempermudah pengembangan dalam membangun aplikasi mobile yang mendekati pengalaman native dengan waktu pengembangan yang lebih efisien. Yang kedua ada React Native, dua metode instalasi React Native. Yang pertama ada Expo CLI. Expo CLI adalah pilihan yang lebih mudah untuk memulai proyek React Native, cocok bagi pemula. Kelebihannya ialah tidak memerlukan konfigurasi native code, menyediakan akses mudah ke banyak API, dan dapat digunakan tanpa harus mengatur Android Studio atau Xcode. Tetapi kita memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki akses ke native code yang lebih dalam. Jadi kurang fleksibel untuk fitur yang memerlukan akses mendalam. Yang kedua ada React Native CLI. Nah, React Native CLI lebih cocok untuk pengembangan yang menginginkan kontrol penuh atas konfigurasi proyek dan yang sudah terbiasa dengan alat pengembangan native. Nah, kelebihannya mendukung integrasi dengan modul native yang dapat diakses di proyek yang lebih kompleks. Kekurangannya ialah membutuhkan pengaturan lingkungan pengembangan yang lebih rumit. Selanjutnya ada environment, yaitu langkah-langkah dasarnya dari environment ada 4 poin. Yang pertama Node.js, platform JavaScript runtime yang wajib diinstal karena React Native dijalankan melalui Node. Yang kedua ada Watchman, khusus untuk Mac US, alat pengawas file memungkinkan deteksi perubahan file secara otomatis. Ini mempercepat development cycle. Yang ketiga ada Java Development Kit atau JDK, diperlukan untuk membangun aplikasi Android. Yang keempat ada Android Studio, yaitu EDA untuk Android yang menyediakan emulator, Android SDK, dan alat pengembangan lainnya. Pengaturan untuk Mac OS dan Windows ada langkah-langkah khusus tergantung OS yang digunakan. Mac OS memerlukan Watchman, sedangkan Windows memiliki beberapa konfigurasi tambahan. Selanjutnya ada integration with Android Fragment. Fragment adalah komponen yang digunakan di Android untuk membuat tampilan modular. React Native dapat dimasukkan dalam Fragment sehingga dapat berinteraksi dengan UI native Android. Kelebihannya dapat menggunakan komponen React Native dalam suatu bagian aplikasi tanpa perlu membangun ulang seluruh aplikasi dengan React Native. Fleksibilitas dalam membangun fitur dengan React Native pada proyek yang ada tanpa mengubah seluruh UI. Contoh kasusnya mengembangkan modul yang berisi peta interaktif atau grafik yang membutuhkan animasi. Selanjutnya ada build for TV device. Platform yang didukung React Native mendukung Android TV dan Apple TV, memungkinkan pengembangan aplikasi yang cocok untuk TV. Pengembangan TV yang tibal ada 3 poin di sini. Yang pertama menyediakan UI yang sesuai untuk layar besar. Yang kedua menyesuaikan kontrol yang diakses melalui remote control TV. Yang ketiga menerapkan fitur seperti navigasi menggunakan tombol arah, fokus komponen UI, dan dukungan input suara. Kegunaannya yaitu membuat aplikasi untuk platform TV yang intuitif dan mudah digunakan di layar besar. Selanjutnya ada out of the tree platform. Pengertian out of the tree platform adalah platform yang tidak secara resmi didukung oleh tim pengembangan inti React Native. Contoh platform yaitu React Native untuk Windows, Mac, dan Mac OS. Kegunaannya di sini ada 2 poin. Yang pertama, dengan pustaka tambahan dari komunitas seperti React Native Windows, pengembangan bisa membuat aplikasi desktop menggunakan React Native. Yang kedua, memberikan fleksibilitas untuk membangun aplikasi yang bisa digunakan di lebih banyak platform selain Android dan iOS. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kelebihan, lebih banyak opsi platform meningkatkan keterjangkauan pengguna, tetapi mempunyai kekurangan karena tidak resmi, mungkin tidak memiliki semua fitur yang dioptimalkan dan memerlukan dukungan dari komunitas. Di sini ada running on device. Menguji aplikasi di perangkat fisik memungkinkan pengembangan melihat kinerja yang nyata aplikasi, terutama fitur yang memerlukan interaksi perangkat keras seperti kamera, GPS, dan push notification.
Pengujian perangkat nyata membantu mendeteksi bug spesifik perangkat yang mungkin tidak terlihat dari emulator. Langkah-langkah menjalankan di perangkat Android. Yang pertama, hubungkan perangkat Android. Sambungkan perangkat dengan komputer menggunakan kabel USB dan pastikan terdeteksi. Yang kedua, aktifkan USB debugging. Di perangkat Android, buka setting, about phone, ketuk build number beberapa kali untuk mengaktifkan mode developer option. Lalu, masuk ke developer option dan aktifkan USB debugging. Jalankan aplikasi, jalankan perintah npx React Native run Android untuk memulai aplikasi pada perangkat. Nah, di sini juga ada 3 poin, yaitu langkah-langkah menjalankan di perangkat iOS. Yang pertama, sambungkan perangkat iOS, sambungkan perangkat ke komputer Mac dengan kabel USB. Yang kedua, buka Xcode, buka proyek di Xcode, pilih perangkat sebagai target di drop-down. Yang ketiga, jalankan proyek, klik tombol Run di Xcode untuk menjalankan aplikasi pada perangkat. Catatan tambahan untuk perangkat iOS mungkin memerlukan sertifikat dan profil pengembangan dari Apple Developer untuk menjalankan aplikasi pada perangkat fisik. Nah, di sini juga ada fast reverse. Definisi fast reverse adalah mekanisme hot reloading yang memperbarui aplikasi langsung secara kode diubah tanpa kehilangan state aplikasi yang sedang berjalan. Nah, keuntungan utama dari fast reverse yang pertama efisiensi waktu, pengembangan dapat melihat perubahan secara instan tanpa harus mereboot aplikasi di setiap kali mengubah kode. Yang kedua, mempertahankan state. Fast refresh mempertahankan status aplikasi, misalnya data from atau posisi screen, selama perubahan tidak menyentuh bagian inti dari komponen. Yang ketiga ada deteksi error lebih cepat. Perubahan kecil pada UI atau logika langsung terlihat membantu pengembangan mengidentifikasi kesalahan pada tahap awal. Lalu ada Metro. Metro adalah bundle JavaScript untuk React Native yang mempersiapkan mengompilasi dan mengoptimalkan kode aplikasi sehingga siap dijalankan pada perangkat mobile. Fitur utama Metro yang pertama, build dan minification. Metro mengompres dan mengoptimalkan kode JavaScript dalam bundle yang efisien. Yang kedua ada Hot Module Repression atau HMR bersama Fast Refresh. Metro memungkinkan perubahan kode ditampilkan secara langsung di aplikasi tanpa harus di-restart. Yang ketiga ada optimasi kinerja. Metro membagi kode aplikasi yang menjadi bagian-bagian kecil yang hanya dimod sesuai kebutuhan, membuat aplikasi lebih ringan. Nah, perintah dasar Metro. Di sini ada npx React Native Start untuk memulai server Metro. Lalu ada npx React Native Run Android atau Run iOS untuk menjalankan aplikasi dan memulai Metro. Cara kerjanya, Metro memantau perubahan kode. Jika pengembangan mengubah kode, Metro mempengaruhi bagian yang diubah, mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengujian kode. Di sini juga ada using libraries. Library atau pustaka membantu pengembangan mempercepat pengembangan aplikasi dengan menggunakan solusi siap pakai untuk berbagai fungsi seperti navigasi, pengambilan data API, atau autentifikasi. Nah, cara menggunakan library React Native yang pertama menambahkan library. Jalankan perintah npm install library name atau yarn add library names untuk menambahkan pustaka. Yang kedua ada linking library menggunakan npx React Native link atau library name. Jika pustaka memerlukan akses ke native code, beberapa pustaka modern tidak memerlukan linking manual berkat fitur auto linking. Yang ketiga ada mengonfigurasi library. Jika library memiliki dokumen khusus, ikuti konfigurasi untuk mengintegrasi optimal. Nah, keuntungan menggunakan library mempercepat pengembangan dan meminimalkan bug dengan pustaka yang telah diuji dan memberikan fungsionalitas tambahan dengan sedikit pengaturan tambahan. Lalu juga di sini ada using TypeScript. Nah, TypeScript adalah super JavaScript dengan dukungan yang untuk pengetikan statis, membantu pengembangan penulis kode yang lebih aman dan lebih mudah didebug. Manfaat TypeScript di React Native. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, deteksi bug lebih awal. Yang kedua, dokumentasi otomatis. Yang ketiga, pengalaman pengembangan lebih baik. Nah, langkah-langkah menambahkan TypeScript. Nah, di sini juga ada poin-poinnya. Install TypeScript, lalu membuat file konfigurasi, dan yang terakhir mengganti ekstensi file. Nah, di sini juga ada upgrading to new version, memastikan aplikasi mendapat pembaruan keamanan, perbaikan bug, dan performa terbaru. Nah, versi dari React Native seringkali menyertakan fitur baru dan optimalisasi untuk perangkat dari platform terbaru. Panel upgrade-nya di sini ada periksa versi terbaru React Native releases. Yang kedua, gunakan CLI untuk upgrade. Yang ketiga, baca changelog. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.